Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan kebaikannya yang sungguh luar biasa kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Walaupun kita masih beribadah secara virtual, tapi hal itu tidak dapat mengurangi rasa sukacita dan semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ayo semuanya berdiri, kita nyanyikan pujian halo halo, hello hello, ola ola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah pada saat ini. Adik-adik, kita tahu sekarang ini kita berada di masa-masa sulit. Kita dibatasi untuk melakukan kegiatan seperti ibadah, sekolah, dan kegiatan lainnya. Kita pasti merasa sedih karena tidak dapat bertemu dengan teman-teman, guru, dan orang lain. Kita juga merasa takut akan adanya virus yang sangat berbahaya ini. Tapi yang perlu diingat bahwa Tuhan senantiasa ada untuk menjaga, menolong, dan melindungi kita dimanapun kita berada. Adik-adik harus senantiasa tetap berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang akan selalu menjaga dan menolong kita. Yang jaga ku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin Sasat. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berbahagia pada pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami anak-anak-Mu. Kami boleh dikumpulkan untuk bersama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita-Mu dari dalam Alkitab. Tuhan tolong kami
kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami sudah siap mendengar cerita-Mu dari dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh berbahagia kita pada pagi ini. Karena kita akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Adik-adik, pernahkah adik-adik takut? Takut karena sesuatu? Ya pasti ya, pernah takut. Kalau adik-adik pernah takut, kemanakah adik-adik akan pergi supaya adik-adik merasa tenang? Tentunya adik-adik kita datang kepada Tuhan Yesus dan Dia akan menolong kita, menguatkan kita. Dalam cerita ini adik-adik, ada seorang yang namanya Elia. Elia ini dia adalah seorang nabi, tapi dia takut, dia gelisah karena ada seseorang yang mau membunuhnya, yaitu Isabel. Karena dia takut adik-adik sekolah minggu, maka dia lari ke padang gurun. Dia lari ke padang gurun, dan di padang gurun itu dia sangat capek, dia sangat lelah, dan dia duduk di bawah pohon arar. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena dia takut, dia gelisah, maka datanglah seorang malaikat Tuhan datang menyapa dia. Elia, mengapa engkau takut? Jangan takut. Dan adik-adik, dia tidur kembali. Dan tiba-tiba dia bangun. Dia bangun dan melihat ada roti bakar. Dan dia sangat senang, dia boleh makan dan makan sampai dia kenyang. Dan untuk itu adik-adik sekolah minggu, karena dia sudah kuat, maka dia melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke gunung Tuhan. Ya, ke gunung Tuhan. Dan karena sudah capek di dalam perjalanan, maka adik-adik Elia itu kemudian dia tidur. Dia tidur dalam sebuah gua. Dan dalam sebuah gua itu adik-adik, Tuhan datang. Dan dia bertanya kepada Elia, Elia, apa yang engkau perbuat di sini? Dan Elia katakan, saya bergiat-giat Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak senang. Banyak orang yang mau membunuh saya. Adik-adik, di atas gunung, sebuah gunung yang namanya Gunung Horeb, di situ dia dikuatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau harus kuat, engkau harus berani untuk memberitakan kebenaran itu. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tentu juga adik-adik pernah takut, merasa gelisah. Maka kalau adik-adik takut, maka datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong adik-adik. Walaupun kita takut, tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan merasa tenang, kita akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Demikian adik-adik cerita kita pada saat ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita tadi diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 5 sampai 8 dan juga ayat 15 sampai 16. Saya ulangi, pembacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai 8 dan juga ayat 15 sampai 16. Dan yang menjadi pokok cerita kita adalah Tuhan menolong dan menguatkan Elia. Tuhan menolong dan menguatkan Elia.
yang jagaku selalu. Tiba waktunya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita menyanyi Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita bersyukur pada pagi ini kita boleh mendengarkan cerita dari Alkitab. Untuk itu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini oleh karena kami anak-anak sekolah minggumu boleh mendengarkan ceritamu dari dalam Alkitab. Kiranya ceritamu dari dalam Alkitab Tuhan, Engkau memberkati sehingga kami boleh pegang teguh di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sehingga kami tidak takut, tidak gelisah di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan Yesus, juga kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan syukur kami Tuhan, sehingga semuanya itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu yang berada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Dan juga para pengasuh sekolah minggu yang mungkin juga ada yang berada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Tuhan, Engkau memberkati perawatan sehingga semuanya itu akan memberikan kekuatan, kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk pengurus sekolah minggu di Jemaat Kasimpo. Tuhan, Engkau memberkati sehingga mereka juga tetap melakukan tugas pelayanan sebagai pengurus dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua orang tua, anak-anak sekolah minggumu. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan orang tua mereka sehingga mereka boleh membimbing, mendidik anak-anak sekolah minggu ke jalan yang benar, jalan yang Engkau kehendaki. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak kami Welni
yang berada di dalam duka cita oleh karena ditinggalkan oleh ibu terkasih. Tuhan, kiranya Engkau hiburkan Bapak Welni bersama dengan Windy, sehingga mereka juga tetap kuat, tetap berserah kepada Tuhan. Kalau rencana pemakaman hari Sabtu Tuhan, Engkau memberkati semuanya itu, sehingga semuanya boleh dijalani dengan baik. Oh Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ayo semua berdiri. Kita berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. I love you, Jesus. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan melihat kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya. Amin. Sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi "Ku Mau Berjalan". Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Adik-adik, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap jadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan semua orang yang ada di rumah. Tetap rajin berdoa, rajin belajar, tetap menjaga kesehatan untuk kebaikan kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.